Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ardiansah Ramiarno teman-teman. Hari ini hari Senin Pahing, tanggal 29 Juni tahun 2026, jam 7:13 pagi hari. Ini cuacanya benar-benar luar biasa indah pagi hari ini. Posisi kita saat ini berada di wilayah Kecamatan Sidoharjo teman-teman, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Ini lebih tepatnya berada di wilayah lingkungan Keron Lor ya, Kelurahan Sidoharjo. Dan seperti biasanya, kali ini saya akan mengajak Anda untuk belusukan menikmati suasana alam perdesaan di wilayah Kecamatan Sidoharjo. Di depan kita ini merupakan jalan poros, jalan aspal yang menghubungkan antara Kecamatan Sidoharjo dan juga Kecamatan Girimarto. Ini kalau ke arah barat sana bisa sampai ke wilayah Kelurahan Sidoharjo, tentunya kantor kelurahan. Dan ada pertigaan jalan, kalau ke kiri bisa mengarah ke arah Pasar Sidoharjo, kalau ke kanan bisa mengarah ke arah Candi Muncar yang berada di wilayah Kecamatan Girimarto. Dan di belakang kita ini, kalau misalnya kita ikuti terus, bisa tembus sampai ke wilayah Desa Nungkulan yang berada di wilayah Kecamatan Girimarto. Jadi backlight ya teman-teman ya, kalau ke arah timur sana. Ini kita langsung saja memulai perjalanan belusukan kali ini melintasi Gang Sadewo ini yang ada di depan kita. Untuk namanya, kita masuk lewat sini teman-teman. Luar biasa, bener-bener dingin ya. Tadi saya ngecek di Desa Tambak Merang, Kecamatan Girimarto, sekitar jam 6 lebih sedikit tadi. Di sana suhunya itu sekitar 18 derajat Celcius. Jadi benar-benar berdinding lagi teman-teman. Kemarin sempat ada mendung-mendung, tapi tidak hujan. Ini mulai berdinding lagi. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, kondisi jarak antar rumahnya berdekatan ya. Dan ini kali pertama saya belusukan di sini. Sebelumnya belum pernah sama sekali. Pemandangannya nggih sae. Nggih. Niki saged tembus, Pak. Tembus manu 12 ngidul mengi Kulon Kidul. Oh, Kulon Kidul. Perbatasannya napa, Pak? Perbatasannya niku nggih Kalen. Namung Kalen. Nggih, Kalen. Oh nggih. Tapi mriku nggih anu lepene sae nggih. Nggih. Ape perbatasannya njen. Enten jembatane Pak nggih. Jembatane kidul, ngen kidul sih rada kidul. Sepeda motornya sakit menawi sakit nggih, Pak. Niki batik tidak putih. Sabin iki. Oh nggih. Usum napa Pak niki? Ngemes. Ngemes napa arai. Nawi mriki toyone sae nggih, Pak nggih. Alhamdulillah nek sing daerah mriki daerah ler ya mboten nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Masih jam 7:19 teman-teman. Kita ngikutin bapaknya ini. Bapaknya juga mau ke sawah ya. Jadi infonya jalannya ini bisa tembus sampai ke Keron Kidul. Saya belum pernah melintas sama sekali. Di sini suasananya benar-benar syahdu, teman-teman. Wah, ternyata bapaknya belok ke kiri, tapi kita lurus terus. Di sini masih banyak sekali ya tanaman-tanaman, pohon-pohon warnanya hijau. Kita lanjut lagi. Itu tadi bapaknya belok ke kiri. Kita lurus terus hingga nanti sampai ke wilayah lingkungan Keron Kidul. Di sini meskipun jarak antar rumahnya tidak begitu berjauhan, teman-teman. Tapi seperti yang bisa kita lihat, di sini tentunya banyak sekali ya rumah-rumah adat Jawa, limasan. Jadi ini di sebelah timur merupakan area persawahan.
Ini rumahnya menghadap ke arah selatan semua ini teman-teman. Ini ada omah ngarep, omah mburi. Seperti biasanya rumah khas yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Ini ada perempatan jalan, kita tetap lurus terus. Di sini masih banyak sekali barongan-barongan bambu. Luar biasa, menambah suasana menjadi jauh lebih syahdu lagi teman-teman. Tuh sepertinya di depan sana pemandangannya bagus. Kita coba mendekat ya. Sayup-sayup terdengar suara kicau burung. Di sebelah timur kita ini ada aliran sungai. Kurang begitu paham nama aliran sungainya apa. Yang jelas masih ada airnya, itu masih mengalir. Dan biasanya di waktu musim-musim kemarau seperti ini, di sungai ini ya, dulu sempat mendapatkan informasi juga, ada perlombaan teman-teman. Kalau debit airnya sudah mulai mengecil, biasanya di bulan Agustus ya, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah itu ditaburi ikan lalu dipancing sebagai lomba begitu, perlombaan. Nah ini area persawahan yang ada di wilayah Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Luar biasa. Untuk tanaman padi yang ada di depan kita ini belum lama ditanamnya, jadi belum timbul benihnya ataupun belum jebol begitu teman-teman. Tapi benar-benar subur ini kalau misal kita perhatikan, pasokan airnya masih ada. Monggo Pak. Monggo nggih. Niki toyone tesih sae nggih Pak. Lah nggih, alhamdulillah. Dereng dangu ketinggal niki nggih. Taneme dereng dangu. Tapi mboten nate sat nggih Pak. Nggih, nek niki terus dereng niki sik sae. Nek Dirangan mungkin ampun bar panen niki. semisal setunggal tahun ngoten saged panen kaping pinten? Wah, Ping 3 nggih ngian. niki beri kabeh niki. Oh, lah nggih berarti toyone sae mriki. Monggo Pak. Ya, jadi lahan-lahan pertanian yang ada di sini tuh, info dari bapaknya tadi bisa panen 3 kali dalam 1 tahun teman-teman. Luar biasa. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, sejauh mata memandang tanaman padi ya, salah satu lumbung pangan yang ada di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Ini di depan kita ada bangunan dan juga ada pohon, entah petilasan ataupun danyangan, kurang begitu tahu juga teman-teman. Jadi aliran sungainya masih lumayan gede kalau misal kita lihat. Nanti kita coba turun ke jembatannya. Kita coba lihat-lihat ya nanti ya. Nah ini dia. Ini ada bangunan entah gudang atau apa.
Ini suasananya benar-benar luar biasa. Masya Allah. Sepeda motor sakit mias mriki. Nungkulan nggih Pak mriku. Nungkulan nggih mriku punan. Menawi etan mriku? Tesih Sidoarjo nggih. Oh, Jatinom. Oh, nggih nggih Pak. Nggih nggih. Nggih Pak. Ratusan wau. Nggih, lapangan niku wau. Nggih. Nggih matur suwun Pak. Monggo. Mboten enten rencang niku. Monggo dipun lajengaken matur suwun. Nah itu tadi jembatan yang saya maksud ada di bawah sana teman-teman. Dan ini tadi bapaknya warga Keron Kidul ya kalau tidak salah. Ini mau ke sawah untuk melihat-lihat tanamannya teman-teman, untuk mengecek. Biasanya seperti itu ya. Luar biasa. Benar-benar indah di sini pemandangannya. Dan ternyata ini merupakan gudang begitu. Info dari bapaknya tadi, gudang RT. Syahdu teman-teman. Dan kelihatan dari sini di sebelah utara sana ya, utara atau timur laut, itu nampak gagah Gunung Lawu dan deretan di tenggaranya, deretan pegunungan yang ada di tenggaranya. Itu Gunung Lawu 3265 mdpl, luar biasa. Info dari bapaknya tadi, kita sudah berada di wilayah perbatasan antara lingkungan Keron Lor dan juga lingkungan Keron Kidul. Tanda perbatasannya itu jalan ini. Nah, infonya seperti itu tadi. Tapi kita lihat dulu, kita mengarah ke arah jembatan. Oke, ini kita coba turun. Ini kondisi jalan yang mengarah ke area persawahan teman-teman. Sudah seperti ini ya, cor, setapak bisa dilewati kendaraan sepeda motor. Dan di depan sana ada jembatannya juga. Luar biasa. Dan ini dia jembatannya. Ini jembatannya bukan jembatan gantung teman-teman. Jadi tidak menakutkan ya. Kalau jembatan gantung itu sebenarnya aman sih, tapi kebanyakan orang masih takut karena goyang-goyang. Ini dia. Jadi bagi teman-teman yang ingin foto-foto di sini, pemandangannya juga luar biasa bagus ya. Meskipun bukan tempat wisata, tapi ini tidak ada salahnya kalau misalnya Anda pengen menikmati suasana alam pedesaan yang ada di wilayah Kecamatan Sidoarjo. Ini benar-benar luar biasa teman-teman. Dari sini kita juga bisa melihat ke arah utara sana ataupun timur laut, Gunung Lawu dan juga Gunung Jabolarangan. Ini dia untuk sungainya, tepat ada di bawah kita. Untuk kondisi debit airnya masih cukup tinggi bisa dikatakan. Ini salah satu spot menarik juga ini untuk mencari ikan-ikan. Luar biasa teman-teman. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 7:40 pagi hari. Nih,
kita kembali melanjutkan perjalanan belusukan pagi hari ini teman-teman. Sembari dede ya ini, mataharinya bersinar sangat cerah, secerah hati kita semua. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Monggo Bu. Nanjaknya tidak seberapa. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di depan ini ada perempatan, kita coba belok ke kiri. Monggo Mbak. Nah, ini ada perempatan, kita coba belok ke kiri. Lumayan juga nanjaknya. Nah, ini ada mebel teman-teman. Mebel Pak Cip Keron Kidul. Pak, derek langkung. Melampah Pak. Ini pembuatan mebel. Ini bisa dipesan juga ini teman-teman. Kita lurus terus. Padat ya di sini ya. Jarak antar rumahnya sudah mirip di kota-kota ini. Meskipun padat, di sini juga masih kelihatan ya pekarangan-pekarangan kosong. Ini banyak sekali jalan tembusnya, perempatan jalannya. Kita lurus terus teman-teman. Wah, dari sini kelihatan tuh di depan sana Gunung Kelir. Kita melihat lapangan bola voli dari sini, penasaran teman-teman. Kita coba dekati ya. Seperti apa view yang bisa kita nikmati dari lapangan bola voli ini? Sepertinya ada turnamen karena itu ada beberapa sponsor ya yang sudah Untuk lapangannya ada di belakang rumah ini. Kita coba melintas di sini. Wah, ini teman-teman. Untuk tribun ya. Tempat duduk penontonnya bagus ini. Luar biasa. Nah, ini dia. Ini dijadikan sebagai tribunnya, tempat duduk penonton. Ini kapasitas juga bisa dikatakan banyak ini teman-teman. Ini sudah tertempel beberapa info peringatan dan juga sponsor ya. Nah, ini juga disediakan toilet di sini. Dan ini dia pemandangan yang bisa kita nikmati dari lapangan bola voli yang berada di lingkungan Keron Kidul. Luar biasa teman-teman. Tidak jauh dari lokasi kita tadi sebenarnya. Di sini juga sejauh mata memandang ya. Hamparan sawah jauh membentang. Masya Allah. Ini bapaknya lagi nyemprot teman-teman. Benar-benar luar biasa indah pemandangan yang bisa kita nikmati dari sini. Syahdu. Itu di sebelah selatan sana nampak deretan pegunungan Tunggangan ataupun Gunung Kelir. Oke, kita lanjut lagi dari KWT
volleyball arena Karon Kidul teman-teman. Luar biasa lapangannya. Di bulan Juni, Juli, Agustus seperti ini biasanya banyak sekali turnamen-turnamen yang digelar ya, untuk menyongsong hari kemerdekaan biasanya sudah mulai. Dan kebetulan untuk cuacanya juga bisa dikatakan bulan Juni, Juli, Agustus itu cocok begitu teman-teman. Sudah tidak ada hujan lagi. Wah ini, oh ternyata sudah bulan Mei kemarin turnamennya. Turnamen bola voli Umbrukan bulan Mei. Kita lanjut lagi. Oke, kita lurus. Di depan itu kelihatan menara toa masjid. Nah, di depan ini kondisi jalannya sudah aspal ternyata. Nah, ini kita belok ke kiri teman-teman. Aspalnya yang lurus mungkin. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi itu tadi perempatan kita belok kiri mengarah ke arah Dusun Ngemplak, yang secara administrasi sudah masuk ke dalam wilayah desa ataupun kelurahan Jatinom. Jadi ini merupakan area perbatasan ya, bisa dikatakan. Dari kelurahan Sidoarjo, di depan kita ini desa ataupun kelurahan Jatinom. Jika kita ikuti terus, bisa tembus juga hingga ke Jalan Raya Provinsi ruas Wonogiri Ponorogo begitu teman-teman. Ini kita rel blusukan, belum pernah melintas di sini sama sekali. Jadi ini kali pertama saya melintasi jalan ini. Sebelum-sebelumnya belum pernah sama sekali. Nah, ini di sebelah kanan kita ada aliran sungai lagi teman-teman. Entah sungai apa. Sepertinya tempuran ya. Ada pertemuan arus kemungkinan. Wah ini masih berasa gelap di sini. Di bawah rimbunnya barongan-barongan bambu yang luar biasa. Dan ini dia jembatannya. Ternyata bukan tempuran, hanya aliran sungai yang berbelok-belok begitu. Dan ada semacam cek dam ataupun bendungan teman-teman. Ini dia, kita melintas di atas jembatan. Ini aliran sungai yang kita lihat tadi. Saya mengira tadi ada beberapa aliran sungai yang bersatu, bergabung menjadi satu, tempuran begitu. Ternyata tidak. Ini merupakan satu aliran sungai. Itu ada semacam bendungan, cek dam ya. Dan bentuknya unik teman-teman. Sungainya tidak lurus ke sana. Sebetulnya kalau semisal lurus bisa sih, tapi sungai itu membentuk alirannya sendiri. Oke, kita lanjut lagi melintasi area bola-bola ya, area persawahan. Nah, ini ada pintu airnya. Untuk aliran sungainya ini, aliran sungai irigasi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi cek dam seperti itu biasanya digunakan untuk membagi air untuk irigasi biasanya. Cek dam seperti itu biasanya usianya sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, dan berperan penting untuk swasembada pagi teman-teman. Salah satu sistem yang cukup unik. Jadi aliran sungai dibendung untuk dialirkan, dipecah-pecah begitu, sehingga bisa menjadi sumber bagi para petani ya, untuk mengairi lahannya ataupun sawahnya. Jadi di depan kita itu sudah masuk ke dalam wilayah
desa ataupun kelurahan Jatinom, Kecamatan Sidoarjo. Tidak jauh lagi, sebenarnya kita akan sampai ke wilayah Dusun Ngemplak. Itu kelihatan rumah-rumah warga. Jam 8:02. Mungkin kita akhiri teman-teman perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tentunya untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, subscribe bagi yang belum, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.